Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmanita Femiliati, mahasiswi semester 6 program studi gizi Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 10 pedoman gizi seimbang. Mari kita mulai. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Dengan bersyukur dan menikmati aneka ragam makanan, akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik, tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, makanan dapat dikunyah, dicerna, dan diserap oleh tubuh dengan lebih baik. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Oleh karena itu, konsumsi aneka ragaman pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Yang selanjutnya adalah banyak mengonsumsi sayur dan buah. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Juga menurunkan risiko sembelit dan kegemukan. Nah, teman-teman, bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan sekitar 300-600 gram per hari untuk per orangnya. Sekitar 2/3 dari anjuran tersebut adalah sayuran. Selanjutnya, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani bisa teman-teman konsumsi dari daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, ikan, juga seafood, telur, susu, dan banyak olahan lainnya. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu, tempe. Kalau dari kacang-kacangan itu bisa dari kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan pangan hewani biasanya pada umumnya itu 2-4 porsi setara dengan 80-160 gram atau 2-4 potong daging ayam ukuran sedang. Atau teman-teman juga bisa konsumsi 80-160 gram atau 2-4 potong ikan ukuran sedang sehari. Tapi teman-teman juga bebas bisa mengonsumsi pangan hewani yang lainnya juga. Lalu kebutuhan pangan protein nabati yaitu 2-4 porsi sehari. Setara dengan 100-200 gram atau 4-8 potong tempe ukuran sedang, atau kalau tahu 200-400 gram atau 4-8 potong yang berukuran sedang. Selanjutnya, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok yang dimaksud di sini adalah pangan yang mengandung karbohidrat. Yang biasa teman-teman konsumsi nih, biasanya ada beras, jagung, singkong, ubi, talas, garut, sagu, atau produk olahannya. Selanjutnya, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Berdasarkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula adalah 4 sendok makan per orang per hari. Konsumsi garam 1 sendok teh per orang per hari, sedangkan anjuran konsumsi lemak 5 sendok makan per orang per hari. Jadi teman-teman batasi ya konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. Berlemak di sini bisa dari pangan yang mengandung minyak banyak atau makanan-makanan lain yang tinggi lemak. Selanjutnya adalah biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Nah, dari sarapan ini kita bisa memenuhi kebutuhan gizi harian itu sebesar 15-30%. Sarapan membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Jadi teman-teman, kalau mau sarapan itu dianjurkan dari bangun pagi sampai dengan jam 9 ya, sebelum beraktivitas nih. Selanjutnya, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Penuhi kebutuhan air bagi tubuh sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari, itu pada umumnya. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang air dalam tubuh pada anak sekolah menimbulkan rasa lelah, menurunkan konsentrasi belajar. Air yang dibutuhkan tubuh selain jumlahnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, juga harus aman yang berarti bebas dari kuman, penyakit, dan
bahan-bahan berbahaya. Jadi teman-teman kalau mau konsumsi air putih itu harus dipastikan aman, terhindar dari kuman dan bersih ya. Selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Nah, biasanya teman-teman sering membeli makanan kemasan atau minuman kemasan, itu di belakangnya biasanya ada informasi nilai gizi. Nah, teman-teman mulai sekarang yuk coba perhatikan kandungan gizinya ada apa saja, lalu jumlah zat gizinya berapa banyak. Yang terpenting juga adalah perhatikan tanggal kadaluarsa dari dari makanan kemasan tersebut. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar. Memakai sabun dengan air bersih mengalir adalah kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi, dan juga agar tubuh tidak terkena kuman. Waktu mencuci tangan yaitu sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah memegang makanan, sesudah dari toilet, sesudah memegang binatang, sesudah berkebun, atau teman-teman yang biasanya main, atau sekarang nih teman-teman pasti sering banget pegang handphone, laptop, buku-buku. Nah, disarankan teman-teman lebih sering mencuci tangan ya. Lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dari pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik dapat mencegah kematian dini, mencegah penyakit tidak menular, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, diabetes tipe 2, osteoporosis, depresi, dan masih banyak lagi. Menurunkan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol, meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan otot, mengoptimalkan kesehatan mental dan fungsi kognitif, dan mencegah trauma dan serangan jantung mendadak. Mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular. Berat badan normal ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Cara mempertahankan berat badan normal adalah menerapkan pola konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang secara utuh. Jadi teman-teman, aktivitas fisik ini merupakan gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dari pembakaran energi. Nah, untuk teman-teman, biasanya dikatakan cukup itu apabila seseorang sudah melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit sehari. Nah, latihan fisik di sini atau olahraga di sini itu bebas teman-teman mau melakukan apa. Teman-teman mungkin ada yang suka jogging, silakan jogging, bersepeda, atau push up, pull up, sit up, atau apapun itu boleh teman lakukan. Selanjutnya, untuk mempertahankan berat badan normal itu, usahakan rutin teman-teman untuk menimbang berat badan teman-teman. Nah, dikatakan normal apabila teman-teman memiliki indeks massa tubuh 18,00. Sekitar rentang segitu ya. IMT itu gimana sih cara ngukurnya, yaitu teman-teman udah nimbang nih berat badan teman-teman dalam satuan kilogram. Nah, nanti berat badan dalam satuan kilogram itu dibagi dengan tinggi badan teman-teman dalam satuan meter kuadrat. Nah, nanti ada kategorinya sendiri. Nanti teman-teman bisa cari ya pengkategorian IMT lebih lanjut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.